merespon perkembangan politik menuju 2024, merespon persoalan-persoalan yang berkaitan dengan yang dilakukan oleh para elit kita, para politisi kita di baik nasional maupun di tingkat lokal. Adapun yang saya perlu luruskan ya, atau perlu memberikan sedikit komentar adalah berkaitan dengan hiruk-pikuk politik lokal yang sekalipun masih jauh, sekalipun masih agak lama, akan tetapi gemahnya atau getarannya itu sudah mulai terjadi, yaitu pasca Idul Fitri ya. Konsolidasi politik kecil-kecilan sudah dilakukan, baik silaturahmi, kemudian halal lebih halal ya. Dengan seperti itu konsolidasinya sudah mulai dilaksanakan. Nah, kemudian agenda KPU yang dimana membuka lebar-lebar untuk partai politik di daerah mengusung ya, atau mendaftarkan nama-nama mereka yang turut mengambil bagian di dalam kompetisi pemilihan legislatif 2024. Yang jadi problem kita adalah, kalau saya selaku pemerhati demokrasi melihat sejauh mana peran aktif daripada kaum muda ya. Kaum muda ini kan bisa juga dari mahasiswa, bisa juga dari aktivis ya. Kita tahu bahwa setiap aktivis atau setiap mahasiswa itu mempunyai pilihan-pilihan politik, baik ya secara rasional, kemudian secara irasional itu ada. Ada yang memilih calon ya legislatif yang benar-benar berdasarkan kapasitas intelektual, kemudian ada yang memilihnya berdasarkan etnis, suku, atau primordialistik, kemudian ada yang memilih secara membagi buta. Jadi peristiwa atau fenomena-fenomena seperti ini menjelang pemilu itu tidak sehat bagi demokrasi. Kita sering mengatakan bahwa itu adalah kebebasan siapa saja, itu adalah mau-maunya siapa saja, namanya juga demokrasi. Padahal demokrasi bukan itu. Justru konsolidasi demokrasi mengajarkan kita agar supaya semakin jauh berkembangnya reformasi, semakin jauh pula cara pandang kita terhadap implementasi demokrasi, khususnya demokrasi lokal. Jangan sampai para elit atau para politisi kita menganggap demokrasi itu adalah bagian daripada alat atau bagian daripada jembatan untuk dia memperbaiki kehidupan pribadinya, memperbaiki atau menambah kekayaannya, atau memperlebar jaringan-jaringan politiknya dan lain sebagainya. Yang itu tidak mempunyai faedah atau tidak mempunyai manfaat bagi masyarakat. Di dalam pesta demokrasi seperti ini, mestinya kaum muda, kaum yang rasional mestinya turut mengambil bagian. Poin penting di balik mengambil bagian itu adalah mencerdaskan masyarakat. Ya, itu tugas utama kaum muda. Ya, mestinya mencerdaskan masyarakat, kemudian menjelaskan kepada masyarakat bahwa kita sudah mengikuti pemilu dari periode ke periode, dari tahun ke tahun. Akan tetapi orang yang kita pilih, politisi yang kita pilih itu tidak sesuai dengan harapan, terutama harapan rakyat, yang dimana seorang legislator itu akan dipilih, dia akan banyak berbuat di parlemen ya, terutama parlemen daerah. Kemudian dia akan meneriakan realitas sosial, fakta sosial masyarakat di setiap kecamatan, di setiap daerah pilihannya atau dapilnya. Dia akan menyampaikan itu menjadi ruang diskursus, menjadi bahan diskursus yang akan diperdebatkan di dalam forum yang namanya parlemen daerah. Akan tetapi perlu kita tahu bahwasannya parlemen daerah kita rata-rata
secara fakta empiriknya itu dimonopoli oleh yang namanya pemerintah daerah. Sampai di sini kan harus kita membuka lagi wawasan kita, mengaktifkan lagi nalar kritis kita. Mengapa sehingga para dewan perwakilan rakyat daerah kita itu tidak mempunyai tidak atau menjalankan fungsinya yang sesungguhnya untuk mengawal yang namanya pemerintah daerah, kinerja pemerintah daerah, melakukan koreksi terhadap pemerintah daerah, melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah. Inilah yang kita tidak pernah melihat. Ya. Kalaupun ada, itu hanya individu-individu saja dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ya, yang dia merasa kinerja pemerintah daerah ini tidak sesuai dengan amanat konstitusi, tidak sesuai dengan mekanisme, maka dia menjalankan fungsi kontrolnya atau fungsi pengawasannya terhadap yang namanya pemerintah daerah. Ya, itu pun individu, ya, secara politisi-politisinya itu secara individu yang dia teriakan begitu, yang dia menyampaikannya di parlemen daerah. Sekarang yang menjadi problem di mana kaum muda, ya. Kemarin saya melihat seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Partai Nasdem di kabupaten saya, Kabupaten Seram bagian timur, dari dapil dapil 2 kalau tidak salah, itu yang namanya Alexander Pati atau biasa disapa Lexi. Dia sedang melakukan bagi-bagi sembako. Bagi-bagi sembakonya mulai dari konstituen yang memilih dia, dari Kufar, ya, kemudian beberapa titik yang mempunyai kontribusi suara terhadapnya, geser, kemudian Kelemuri pasca lebaran 7 hari atau berapa hari kemarin itu dia sedang melakukan bagi-bagi sembako. Oke. Bagi-bagi sembako itu kan hanya persoalan kepentingan privat, kepentingan pribadi. Akan tetapi yang namanya anggota DPRD itu perlu tahu bahwasannya itu bukanlah tugas fundamental, ya. Tugas paling mendasar daripada seorang anggota DPRD bukan itu. Membagi sembako kepada konstituen itu adalah pribadi, ya, itu adalah pribadi. Akan tetapi kalau mengatasnamakan reses kemudian dari satu titik ke titik yang lain, itu bukan lagi reses, tapi itu bagian daripada melakukan konsolidasi politik, kampanye politik secara kecil-kecilan. Nah, yang ini merupakan suatu proses pembodohan, proses perusakan terhadap demokrasi lokal, terhadap tatanan politik lokal kita, terhadap budaya politik kita. Pada akhirnya pemilu kita dari periode ke periode, dari tahun ke tahun, ya, yang melahirkan adalah anggota DPR yang tidak mempunyai kredibilitas, tidak mempunyai kapasitas, tidak mempunyai integritas yang baik, yang dimana dia mengetahui tentang tugas dan fungsinya adalah memperjuangkan aspirasi rakyat, kemudian menjaga check and balance antara dia dengan yang namanya pemerintah daerah. Kalau pemerintah daerah lambat di dalam melakukan merespon, ya, setiap keterisolasian yang ada di daerah Kabupaten Seram bagian timur, tugas anggota DPRD adalah melakukan fungsi pengawasannya, fungsi kontrolnya, agar supaya pemerintah daerah itu fokus untuk persoalan-persoalan infrastruktur, pembangunan, dan lain-lain. Itulah tugas, ya, substansi daripada tugas seorang anggota DPRD. Bukan dia membagi-bagi sembako, bukan dia menunjukkan politik pencitraannya kepada publik agar supaya diketahui oleh orang lain. Bukan itu. Masyarakat Kabupaten Seram bagian timur itu sedang membutuhkan pencerahan, sedang membutuhkan pendidikan politik yang berkualitas, yang baik, adu ide, adu narasi. Setidaknya ada perubahan terhadap tradisi, terhadap budaya politik kita. Jangan dari tahun ke tahun kita monoton dengan itu saja, politik pencitraan, politik media sosial, ya, menyewa orang ini untuk mengupload, Itu proses pembodohan yang sedang kita lakukan terhadap masyarakat kita sendiri. Masa daerah-daerah yang lain sudah maju, masyarakat di tempat lain sudah rasional dalam berpikir bagaimana dia tepat dalam memilih siapa yang bisa memperjuangkan aspirasinya. Ini kita
sedang melakukan proses pembodohan secara besar-besaran atas nama humanisme, atas nama kemanusiaan terhadap masyarakat kita, padahal secara tidak langsung kita sedang melakukan perusakan terhadap tatanan demokrasi, politik, dan budaya demokrasi kita di daerah. Sekali lagi bahwa tugas pokok seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah dia mestinya harus mengontrol kinerja pemerintah daerah selama 1 periode yang tidak pro terhadap rakyat. Dia harus mengevaluasi pemerintah daerah. Dia harus melakukan koreksi terhadap pemerintah daerah. Ya, bukan ketika pasca pelantikan kemudian dia melakukan kolaborasi yang tidak baik, kompromi yang tidak baik dengan pemerintah daerah, kemudian memelihara proyek, mempertahankan proyek, mencari proyek dan lain sebagainya, bagi-bagi proyek dan lain sebagainya yang rugi masyarakat. Bukan itu. Sebenarnya tradisi ini mesti dihilangkan. Ya, tradisi seperti ini mesti dihilangkan. Ini zaman sudah berubah, ya. Kita sudah menuju 4.0, Indonesia emas, ya. Kita membahas persoalan-persoalan perubahan iklim. Mestinya harus ada pergeseran pemikiran. Ya, masyarakat lain sudah maju, mestinya kita juga harus maju. Ya, harus seperti itu. Prinsipnya seperti itu. Kemudian para calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang baru, ya, yang muda-muda, harus jual visi, jual gagasan, ya. Visi gagasan itu mesti dijual ke rakyat, bukan kerjanya nempel stiker sana sini, spanduk sana sini, baliho sana sini. Bukan seperti itu. Harus ada pendidikan yang baik, pendidikan yang bermutu, pendidikan yang berkualitas untuk masyarakat kita, agar supaya dari pemilu ke pemilu itu masyarakat kita semakin maju, bukan semakin mundur.